Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salawat burdah dan ratibul atas yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat rahmat karunia taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita mengerjakan ibadah rutinitas, yaitu membaca ratibul atas dan salawat burdah. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Malam hari ini kita ingin menyambung kembali pelajaran kita, yaitu kemarin tentang amal makrifat, amal ma'rifat. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Dan manusia di dalam melakukan pandangan atau musyahadah itu kita pandangan batin, ini terbagi atas beberapa bahagian menurut kadar hati orang yang memandang itu sendiri. Maka sebahagian daripada mereka ada orang yang pandangan mata hatinya dan mata kepalanya akan yang sebenarnya, mula-mula kehendak Tuhan, kemudian perbuatannya. Maka jadilah hamba itu dalam pandangannya hilang daya upaya dan perbuatan dan kehendak. Yang ini semata-mata kehendak Tuhan, ya kan, perbuatan Tuhan sebertaan. Ini asalnya kayak gitu, ya kan? Dan inilah termasuk setinggi-tinggi musyahadah tentang kenyataan tauhidul afal. Ya kan, memang kayak itu tauhidul afal artinya merasakan perbuatan. Jadi ada lagi perbuatan si hamba, semata-mata perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mulai kehendak sampai perbuatannya. Nah, itu yang pertama. Dan sebagian dari mereka ada orang yang pandangan mata hati dan kepalanya akan sebenarnya kehendak Tuhan, ya, sebenarnya kehendak Tuhan, tetapi pandangannya silih berganti, ya, pada sekalian makhluk, serta berlakunya di bawah kekuasaan kudratnya dan iradatnya. Silih berganti ya kita, ya, kadang kayak ini, kadang berubah-ubah. Dan sebagian dari mereka ada orang yang pandangannya dan pandangan mata hati dan mata kepalanya akan perbuatan Allah dan kehendaknya dengan dia di dalam taat ibadah. Tiada memandang ia berlakunya kudrat iradat Allah Ta'ala dengan dia di dalam maksiat. Nah, ini kan pandangan batinnya nih, bila yang baik dalam taat, lalu pandangan apa namanya perbuatan Allah ujarnya. Tapi maksiat
Ada ya aja. Tiada memandang berlakunya qudrat iradat Allah Ta'ala dengan dia dalam maksiat. Kalau maksiatnya kadang menyandarkan. Ya lah, maksiat kada mau menyandarkan kepada Allah. Maka ia serta Allah tatkala nampak perbuatannya itu dalam segala kebajikan. Ya, apabila yang buat kebajikan, dia memandang bahwa itu perbuatan dari Allah. Dan hanya saja dibimbing oleh Allah Ta'ala kepadanya perbuatannya dengan dia di dalam maksiat, karena kasih sayangnya Allah Ta'ala atasnya ya. Dan hanya saja dibimbing oleh Allah Ta'ala kepadanya dibimbing perbuatannya dengan dia di dalam maksiat, karena kasih sayang Allah Ta'ala atasnya, supaya jangan sampai melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah itu namanya ya kan, ini memandang bahwa perbuatan baiknya itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melakukan. Tapi kalau perbuatan jahat, ini kada mau menyandarkan Tuhan ya kan. Kenapa? Supaya ini jangan melakukan kejahatan. Itu maksudnya melakukan jahat. Amun samuan dari Allah ya kan, sembahyang kakada kan Allah juga jangan. Lalu apa sandarannya kepada Allah terus? Maksiat Allah juga ya kan, taat Allah juga. Nah, mungkin itu ngarannya ya bukan ada sahur, kada ada ya kan, kada ada ngarannya. Muntakat Tuhan terus ya. Nah, itu tadi yang dibimbing Allah tadi karena kasih sayang Allah supaya jangan melakukan kemaksiatan ya kan, supaya jangan melakukan kemaksiatan. Itu aja namanya kada mau menyandarkan tadi. Kalau yang datang dari Allah itu yang baik-baik aja. Kalau yang kada baik datang dari kita sendiri, supaya jangan melakukan kemaksiatan. Itu aja tujuannya ya kan, supaya jangan melakukan kemaksiatan. Yang demikian itu menjadi bukti atas kedhaifannya. Maka di dalam segala pandangan orang-orang yang ma'rifat akan keesaan Allah Ta'ala pada perbuatannya itu, dapatlah kita simpulkan bahwasanya mereka itu tiada memandang berlakunya qudrat iradat Tuhan atas dirinya kecuali barang yang sesuai dengan hukum syara. Artinya apabila bagus ya kan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nang kada bagus kita sandarkan kita sorongan juga ya kan, jangan Tuhan terus. Namun Tuhan terus ngarannya kita kada badat, kada batas sauf ngarannya Tuhan terus ya kan, baik jahat Tuhan terus. Kalau kada badat ngarannya sandarannya. Nah itu maksud tasawuf tadi ya, apabila nang bagus-bagus datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kayak itu kalau jurang lah, apabila nang kada bagus kesalahan datang dari diri pribadi seorang. Dan pula mereka tiada memandang berlakunya qudrat sesudah terbit perbuatan kecuali perbuatan orang yang lain terhadap dirinya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan mereka itu takut ya kan, dan hendaklah kamu takut kepadaku ya kan, jika sekiranya kamu orang-orang yang benar dalam beriman. Nah, kemudian kita masuk ke dalam lagi ya, ke atas. Dan jadilah engkau daripada ahli tauhid. Ini kisahnya kemarin, apabila kita sudah artinya pandangan batin kita bahwa segala perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan segala yang berlaku di alam ini adalah perbuatan Allah Ta'ala ya kan, maka lepaslah engkau daripada syirik, khafi dan wujud dan riya dan sum'ah dan lainnya.
Ini masalah pandangan batin ya kan, pandangan di dalam. Dan jadilah engkau daripada ahli tauhid yang sebenarnya lagi muwafaqah ma'rifat engkau dengan Quran dan hadis dan ijma' ulama, seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala dua yang telah menjadikan kamu dan barang yang kamu perbuat. Ya kan? Memang kalau hakikat ngaranna itu ya kan samuan perbuatan Allah. Hakikat ngaranna ya kan kada ada perbuatan yang lain daripada Allah. Cuman ngaran kita beradab batasawuf, lalu ada sandaran ya kan. Apabila yang bagus sandaran Allah Tuhan itu perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila yang kada bagus sandaran Allah kita sorangan. Nah itu maksud apa? Maksudnya tasawuf dari artinya tasawuf ini akhlak beradab ya kan, beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kada mau nang jahat Tuhan dulu ya kan. Misalnya sembahyang kada katuan juga jangan menggarakan. Aku kada sembahyang Tuhan juga sembahyang Tuhan juga. Nah, kalau hakikat bujur aja ya kan. Hakikatnya tuh bujur aja. Tapi kalau tasawuf itu keliru ya kan. Namun samaan Tuhan itu keliru. Kalau hakikat memang bujur aja nggak akan ada salah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, kul kullum min indillah fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa. Artinya katakanlah olehmu hai Muhammad, segala kebajikan dan kejahatan itu dari Allah Ta'ala, maka betapakah bagi mereka itu kaum tiada hampir paham sedikit jua pun mereka itu akan perkataan. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Artinya tidak bergerak dalam alam ini suatu zarrah jua pun melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Melainkan dengan izin Allah. Artinya kada bisa bergerak sesuatu tanpa izin Allah Ta'ala. Dan lagi Sayyid Umar ibnu As radhiyallahu an, lau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri syahwan qadaitu biriddabi. Artinya jikalau terlintas di dalam hatiku sesuatu kehendak yang lain daripada kehendak daripadamu, kemana kamu maksudnya Allah yang atas khatarat itu atas keretekku, niscaya walaupun dalam keadaan lupa sekalipun ya kan, keretek tadi bila ada keretek nih bahwa ini lain daripada Tuhan, sekalipun itu lupa niscaya aku hukumkan diriku ini murtad. Apabila ada yang lain ya kan yang berbuat ada keretek dalam hatiku jadi sekalipun lupa, nah maka aku hukumkan diriku ini jadi murtad. Maka nyatalah dengan yang tersebut itu bahwasanya ma'rifat ahlus sunnah wal jamaah bahwa makhluk ini tiada sekali-kali mempunyai perbuatan, barang perbuatan ada iya, barang perbuatan apa aja gitu ya, yang berlaku di dalam alam ini. Hanya saja yang berlaku itu adalah semuanya af'al Allah Ta'ala, artinya perbuatan Allah Ta'ala. Ada perbuatan yang lainnya. Nah, itu hakikat dulu ya kan, hakikatnya tak. Nah, maka ketika itu tetaplah Allah Ta'ala wahdaniyat pada af'al. Artinya kada ada yang lain apa berbuat. Kada ada yang lain yang berbuat, hanya Allah. Kalau ngarannya wahdaniyat bil af'al. Artinya kita kau menyatukan perbuatan dari keadaan lain, keadaan lain berbuat berarti kedua karena ya kan, kedua karena mustahil padanya kamu tasil dan kada apal dan kamu fasil pada apal, melainkan yang ada pada makhluk itu usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas keduanya, dan keduanya inilah takluk hukum syara. Maka barang siapa yang mengesahkan amar Allah, perintah Allah kita, maka dibalas dengan surga. Dan barang siapa yang mengesahkan
mengesahkan nahi Allah Ta'ala maka dibalas dengan neraka. Maka janganlah sekali-kali engkau melampaui syariat Nabi Muhammadiyah, Nabi kita Muhammad SAW, yakni syariat agama Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih 20 menit sudah. Kesini dulu lah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan paham lah. Amin. Di sini dulu, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, jalan tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, baik di dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dengan pandangan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Akhirnya ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.